Telah diketahui sebelumnya, produktivitas merupakan aspek terpenting dalam suatu proyek konstruksi. Produktivitas memerlukan perhatian khusus dikarenakan produktivitas erat kaitannya dengan waktu yang diperlukan dalam penyelesaian proyek dan biaya yang dibutuhkan dalam suatu proyek konstruksi. Maka dari itu, perlu dilakukannya upaya pengendalian untuk bisa mencapai efektivitas dan efisiensi dalam proyek konstruksi. Dalam upaya meningkatkan produktivitas tersebut, maka hal yang diupayakan adalah melakukan pengendalian dalam pemodelan simulasi operasi konstruksi yang merupakan representasi dari aktual di lapangan, di mana dalam melakukan simulasi diharapkan mendapatkan standar produktivitas dari suatu siklus yang bersifat steady dan juga diharapkan akan memberikan pengaruh terhadap keberhasilan suatu proyek. Pada simulasi operasi ini, proyek yang ditinjau adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dalam proses operasi konstruksi pada pekerjaan CFG Pile Construction pada seksi 3 proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Simulasi ini bertujuan untuk menghitung produktivitas, menentukan durasi dari proses operasi CFG pada kondisi steady state maupun optimum. Lalu dengan simulasi ini kita dapat melakukan analisis sensitivitas terhadap kombinasi jumlah sumber daya atau resources dari model cyclone, sehingga dapat memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan operasi CFG Pile Construction yang efektif dan efisien dari segi waktu dan biaya. Dalam simulasi ini ada beberapa batasan atau ruang lingkup yang digunakan dalam pemodelan. Yang pertama, tinjauan dilakukan hanya terhadap operasi CFG Pile Construction pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung seksi 3. Kemudian, durasi work task diperoleh dari data sekunder dan menggunakan distribusi normal. Yang terakhir, analisis produktivitas dan analisis sensitivitas dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak berupa software cost dan sim event. CFG atau yang memiliki kepanjangan Cement Fly Ash Gravel adalah salah satu metode kerja atau teknologi yang digunakan pada struktur kereta cepat, khususnya pada subgrade untuk stabilisasi tanah. Konsep desain CFG yaitu menghubungkan lapisan tanah keras ke permukaan tanah dengan menggunakan tiang-tiang beton. Biasanya diameter dari CFG sendiri 50 cm dan dalamnya bervariasi. Pada proyek kereta cepat khususnya section 3 bervariasi dari kedalaman 3 meter sampai dengan 32 meter. Setelah tiang beton itu sudah tercor, kemudian dilanjutkan dengan adanya proses penggalian dari permukaan tanah atau permukaan platform sedalam 50 cm. Dilanjutkan pemotongan beton dan diakhiri dengan pekerjaan pile cap CFG itu sendiri. Selesai dari pekerjaan pile cap itu sendiri, dilanjutkan dengan pekerjaan penimbunan subgrade yang biasanya berupa graded gravel course. Sebelum melakukan tahapan simulasi, kami mengidentifikasi terlebih dahulu work task, durasi, dan resource, yang dimana setelah melakukan identifikasi ketiga hal tersebut, kami melanjutkan ke dalam tahapan pemodelan. Pemodelan yang kami gunakan di sini yaitu pemodelan cyclone. Bisa dilihat pada gambar berikut, ini adalah pemodelan cyclone pada operasi CFG Pile Construction. Kemudian setelah melakukan pemodelan, kami melanjutkan ke tahapan simulasi. Di tahapan simulasi ini kami menggunakan dua aplikasi, yaitu COS dan SimEvent. Hasil simulasi pada aplikasi COS menunjukkan nilai produktivitas yaitu sebesar 1,952 titik per jam. Kemudian pada aplikasi SimEvent menunjukkan nilai produktivitas yaitu 1,95 titik per jam. Simulasi ini dilakukan sebanyak 100 siklus hingga nilai produktivitas berada pada kondisi steady state. Kemudian kami melanjutkan ke tahapan analisis sensitivitas. Analisis ini yaitu untuk membandingkan penambahan resource terhadap produktivitas keseluruhan operasi. Analisis ini menggunakan aplikasi COS. Untuk menentukan resource mana yang akan ditambah akan dilihat pada persen occupied yang terkecil. Persen occupied yang terkecil menandakan bahwa resource tersebut sedang sibuk. Pada operasi ini bisa dilihat bahwa Q6 merupakan persen occupied yang terkecil dengan nilai 0,279%. Q6 ini merupakan resource pada truck mixer, sehingga perlu adanya penambahan resource pada truck mixer.
Di sini kami menggunakan 3 skenario. Skenario pertama yaitu truk mixer dengan jumlah 1 unit, kemudian skenario kedua jumlah truk mixer dengan 2 unit, kemudian skenario ketiga truk mixer dengan jumlah 3 unit. Bisa dilihat pada gambar berikut bahwa terdapat perbedaan nilai produktivitas pada setiap skenarionya. Kemudian, untuk menentukan skenario mana yang terbaik, kami juga melakukan perbandingan biaya dan durasi total operasi. Hasilnya bisa dilihat pada gambar berikut. Kelompok kami memilih skenario 2 menjadi skenario yang terbaik dikarenakan dengan selisih total biaya sekitar 6 juta, skenario 2 memberikan nilai produktivitas yang lebih tinggi yaitu 67,8 titik per hari dan durasi total pekerjaan yaitu 30 hari. Berdasarkan penelitian ini terkait perencanaan dan analisis operasi, pekerjaan CFG Pal Construction dapat dimodelkan dengan Cyclone. Adapun aplikasi yang digunakan adalah MATLAB dan COS. Dari perhitungan yang ada menggunakan aplikasi COS, kita dapat mengetahui produktivitasnya adalah sebagai berikut. 1,952 titik per jam, adapun untuk MATLAB adalah 1,95 titik per jam. Sedangkan dari analisis sensitivitas itu sendiri menggunakan aplikasi COS dengan mempertimbangkan persentase occupant terendah dan juga persentase occupant terendah adalah resource truck mixer sebesar 0,144%, sehingga diperlukan penambahan jumlah truck mixer itu sendiri. Kemudian dari analisis sensitivitas itu sendiri memberikan 2 skenario terbaik, yaitu skenario pertama adalah tidak ada penambahan truck mixer atau menggunakan mixer truck 1, dan juga adalah menggunakan truck mixer 2. Kami merekomendasikan skenario 2, yaitu mempertimbangkan dengan menggunakan 2 mixer truck. Ingat, dengan ketersediaan 2 mixer truck tersebut, pekerjaan akan lebih cepat dengan membutuhkan biaya yang tidak jauh beda dengan skenario 1 yang menggunakan 1 mixer truck saja. Saran dari kami penulis yaitu adalah perlu dilakukan observasi lapangan lebih lanjut sehingga didapat work task yang lebih lengkap dan detail. Kemudian perlu sebuah tools atau sistem yang bisa memastikan bahwa permodelan yang dilakukan dengan metode Cyclone itu dapat merepresentasikan pekerjaan yang ada di lapangan. Dan terakhir adalah perlu informasi yang lebih detail terkait metode kerja, schedule, ataupun detail-detail peralatan yang ada, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih baik terkait kebutuhan resource serta urutan work task.